Selamat datang di channel Bayanaka Craft. Buat yang pertama kali bergabung, jangan lupa klik subscribe, like, dan komen, serta share agar tidak ketinggalan video-video lainnya. Pada tutorial kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat tas belanja yang bisa dilipat, kemudian penggunaannya pun bisa banyak cara, mulai dari dijinjing, kemudian ditaruh di pundak maupun sebagai ransel. Bentuknya amat sangat lucu. Hasilnya setelah dilipat sebagai berikut. Ini adalah hasil setelah dilipat. Kemudian lepas lipatannya, kita bisa mengubahnya. Lipatannya ini adalah bagian dalam. Kemudian kita bisa balikan untuk menggunakannya. Pertama-tama adalah menggunakan dengan cara dijinjing. Ada dua resleting, dijinjing seperti ini. Kemudian di pundak kita bisa perpanjang talinya dan kita letakkan nanti di pundak. Dan yang terakhir adalah dengan cara ransel. Dilipat, ukurannya kecil dan bisa masuk ke dalam tas. Jadi bisa digunakan, bisa dibawa kapanpun saat kita membutuhkannya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Mari kita buat. Kita butuh 3 potongan pola. 2 pola untuk outer, yaitu outer atas bawah dan outer tengah. Untuk outer atas dan bawah berukuran 45 x 26 cm, kita butuh 2 buah untuk atas dan bawah. Kemudian untuk outer tengah berukuran 45 x 31, kita butuh 1 buah saja. 2 potong karena saya mau membuat kombinasi. Jika teman-teman tidak mau membuat kombinasi, bisa langsung menggunakan pola yang sama dengan inner. Outer atas bawah dan outer tengah ukurannya. Kemudian untuk inner hanya 1 saja berukuran 45 x 80 cm. 1 buah kain untuk inner. Satu buah kain untuk outer tengah. Kain untuk outer atas dan bawah saya menggunakan jerry roll perca. Teman-teman bisa menggunakan kain biasa dengan ukuran yang sama untuk atas dan bawah. Satu buah resleting dengan ukuran 45 cm dengan 2 buah kepala resleting. Webbing dengan lebar 2,5 cm, 2 buah masing-masing berukuran 12 cm. Webbing lebar 2,5 cm, 2 buah dengan ukuran panjang masing-masing 45 cm. Dan webbing 2,5 cm, 2 buah dengan panjang masing-masing 100 cm. 2 buah ring kotak, 2 buah ring jalan yang ukurannya masing-masing 2,5 cm. Kain untuk bisban berukuran 6 x 25 cm, 2 buah. Dan 1 buah karet elastis 30 cm. Ambil webbing 12 cm, kemudian masukkan pada ring kotak dan dilipat, kemudian jahit webbing di bawah ring kotak. Ambil webbing 100 cm, kemudian masukkan salah satu ujungnya pada ring jalan. Balikan dan lipat ujung webbing 1-2 kali. Lipatan yang kedua menempel pada sisi panjang. Kemudian jahit lipatan dengan jahitan kotak dan silang. Kita buat dulu jahitan kotak. Kemudian kita buat jahitan diagonal, mengulang lagi ke garis lurus dan buat diagonal kembali. Kemudian dengan lipatan berada di atas seperti ini, luruskan webbing, lipatan berada di atas, luruskan webbing,
Lalu masukkan ujung webbing yang belum terjahit ini pada ring kotak. Lipat dan masukkan ujung webbing pada ring jalan kembali. Maka handle kita sudah siap untuk digunakan. Dengan cara yang sama, lakukan hal serupa untuk merangkai handle satunya. Saya menggunakan jelly roll perca untuk outer atas dan bawah dan potong dengan ukuran 30 cm dengan panjang 30 cm sebanyak 48 potong. 48 potong ini nantinya akan digunakan untuk outer atas dan outer bawah. Jadi untuk 2 buah outer. Potong jelly roll dengan panjang masing-masing 30 cm sebanyak 48 potong, seperti ini 48 potong. Kemudian tumpuk potongan satu dengan potongan yang kedua dengan sisi bagus saling berhadapan dan jahit dengan kampu 1 cm. Kampunya harus rapih dan rata semua 1 cm. Kemudian buka, tumpuk kembali dengan kain berikutnya di sisi kanan, juga dengan sisi bagus saling berhadapan, jahit dengan kampu 1 cm. Seperti ini terus menerus hingga 24 potong atau sudah mencapai panjang 45 cm. Kita lakukan terus-menerus, kita sambung satu dengan yang lain hingga 24 potong atau 45 cm. Seperti ini hasilnya, kita sudah punya 2 buah. Kemudian kita setrika dan posisikan kampuh di sisi yang sama. Jika kampuhnya ada di sisi kanan, maka semuanya akan ke sisi kanan. Ingat, pada saat menyetrikanya jangan ditarik, karena potongan-potongan seperti ini cenderung akan melar, tetapi jangan ditarik. Seperti ini, ke kanan semua, ke kiri semua. Lakukan untuk kedua kain outer. Lalu setrika juga bagian depan, bagian di sisi bagus. Lalu ukur kain dengan ukuran 45 x 26 cm. Lalu potong seukuran itu, kita butuh 2 buah. Dan hasilnya adalah sebagai berikut. 2 buah kain outer untuk atas dan bawah berukuran 45 x 26 cm. Lalu buat penanda tengah untuk semua kain, baik kain outer, atas, tengah, dan bawah maupun kain inner, juga untuk red slatting. Lipat kain, kemudian gunting cekris pada lipatan, tepat pada lipatan, untuk membuat penanda tengah. Ambil kain outer tengah, kemudian kita akan tumpuk dengan kain outer atas dan bawah dengan sisi bagus saling berhadapan. Kita akan tumpuk di sisi 45 cm, kemudian klip di sisi 45 cm, kemudian klip. Tumpuk juga kain outer tengah dengan outer atas di sisi satunya, juga di sisi 45 cm dengan sisi bagus saling berhadapan. Kemudian klip, jangan ditarik agar tidak melar. Kemudian kita akan jahit dengan kampuh 1 cm. Perhatikan kampuhnya juga harus seragam. Jika menjahit kampuhnya ke bawah semua, maka semuanya ke bawah. Jika ke atas semua, maka semuanya ke atas. Selesai jahit kedua sisinya, kemudian buka tumpukan dan arahkan semua kampuh ke sisi outer atas dan bawah. Kemudian jahit tindas. Perhatikan dan pastikan bahwa semua kampuh berada di sisi outer atas dan bawah. Kemudian jahit tindas.
buka red slatting, kemudian tumpuk inner red slatting dengan rel menghadap ke atas, pertemukan penanda tengah dengan penanda tengah, dan tumpuk juga dengan kain outer. Yang ditumpuk adalah kain atas dan bawah. Penanda tengah saling bertemu seperti ini, kemudian klip. Sisi bagus saling berhadapan. Ingat, sisi bagus kain saling berhadapan, kemudian rel red slatting menghadap ke atas. Di sisi satunya, pada inner satunya, di inner 45 cm, tumpuk juga inner red slatting dengan rel menghadap ke atas, red slatting sisi satunya yang tadi sudah dilepas. Kemudian klip, dan tumpuk juga nantinya dengan kain outer. Penanda tengah saling bertemu, kemudian sisi bagus kain saling bertemu, kemudian klip, dan jahit dengan kampu 1 cm. Jahit di kedua sisinya. Jahit sisi yang kedua. Kemudian melalui sisi samping yang tidak terjahit, balikan kain sehingga sisi bagus berada di luar. Dan jahit tindas pada lipatan di kedua bawah red slatting. Jahit tindas yang kedua di sisi satunya. Kemudian setelah selesai, untuk mengamankan kita akan jahit mempertemukan antara outer dengan inner. Penanda tengah saling bertemu. Outer dan inner di sisi samping kita jahit dengan kampu kecil saja, dengan tujuan untuk menyatukan outer dan inner agar tidak terlalu merepotkan ketika dijahit di proses berikutnya, kanan dan kiri. Kampunya kecil saja. Ambil handle 45 cm, kemudian posisikan di bawah red slatting dengan ukuran 2 cm dari tepi webbing ke tepi atas red slatting. Dari tepi atas webbing ke tepi atas red slatting berjarak 2 cm. Kemudian pasang jarum pentul. Kemudian buat jarak 12 cm dari tepi kanan dan 12 cm dari tepi kiri pada webbing. Seperti ini, beri tanda. Dan pasang juga webbing 45 cm pada bawah red slatting sisi satunya. Juga dengan jarak yang sama, dan diberikan penanda 12 cm dari tepi kiri dan 12 cm dari tepi kanan. Saya menggunakan kapur agar mudah dihapus nantinya. 12 cm dari tepi kiri dan 12 cm dari tepi kanan. Kemudian jahit pinggiran webbing sampai di batas 12 cm yang kita buat. Jadi kita akan membentuk kotak di tepi kanan dan tepi kiri dengan jarak 12 cm yang sudah kita buat, kotak pinggiran-pinggiran webbing. Dan untuk membuatnya kuat bisa dijahit 2 kali. Kita akan jahit keempat sisi webbing, kanan kiri, atas dan bawah. 4 buah kotak, 2 kali kita jahit masing-masing. Pada satu sisi hasilnya sebagai berikut. Jahit sisi yang kedua, jika menggunakan label seperti ini bisa dilipat, kemudian diposisikan label pada tepi atas. Saya memposisikannya pada tepi atas seperti ini. Dan label ini akan menjadi penanda bagian atas dari tas. Tetap dijahit 2 kali setiap kotak ini. Ini bagian atas, menjadi penanda bagian atas. Dan label ini adalah penanda bagian atas. Kemudian webbing ransel, bagian yang tidak ada ring kotaknya adalah bagian atas. Kita pasang bersebelahan dengan webbing 45 cm, kemudian jahit bolak-balik beberapa kali agar kuat. Dan webbing yang ada ring kotaknya adalah bagian bawah. Kita posisikan di bawah, jahit berkali-kali agar kuat. Pasang webbing ransel satunya pada webbing 45 cm satunya juga dengan jahitan beberapa kali agar kuat dengan posisi atas dan bawah yang diperhatikan. Kemudian pertemukan kedua red slatting. Kita pasang kedua kepala red slatting. Kita mulai dari salah satu ujung. Kita masukkan red slatting.
tarik hingga hampir mendekati ujung satunya, kemudian masukkan kepala resleting satunya, sehingga keduanya kita bisa tarik berada di tengah. Kemudian webbing panjang atau webbing ransel kita lipat dan kita klip agar tidak mengganggu proses berikutnya. Kita klip atau kita ikat agar tidak mengganggu proses berikutnya. Melalui sisi samping, balikan tas sehingga bagian inner berada di luar. Kemudian pertemukan tengah resleting dengan penanda tengah pada kain outer tengah. Kemudian klip kanan dan kirinya. Kita klip kanan dan kiri sehingga terbentuk lipatan dan gunting cekris tepat pada lipatan di keempat sudutnya. Lalu pertemukan penanda tengah di samping ini ke penanda tengah di tengah-tengah. Jadi penanda tengah samping kita lipat kain, kemudian kita pertemukan di penanda tengah outer tengah seperti ini sehingga membentuk lipatan ke arah dalam, melipat ke arah dalam seperti ini. Lalu klip kembali, klip juga di bagian samping. Kita lakukan untuk keempat sudutnya. Jadi penanda tengah di samping kanan kiri atas bawah kita pertemukan ke penanda tengah outer tengah, sekaligus juga penanda tengah atau bagian tengah dari resleting, sehingga membentuk lipatan ke arah dalam. Jadi kainnya terlipat ke arah dalam dengan penanda tengah sebelah kanan sebelah kiri bertemu dengan penanda tengah kain outer tengah, lalu diklip seperti ini. Rapikan hasilnya. Lakukan hal yang sama untuk keempat sudutnya. Jadi untuk keempat sudutnya kita lipat ke arah dalam dengan mempertemukan penanda tengah dengan penanda tengah, lalu klip. Dan rapikan lipatan. Pastikan bahwa penanda tengah saling bertemu dengan resleting juga tetap bertemu dengan penanda tengah dari kain outer tengah. Rapikan lipatan di tengah-tengah seperti ini. Rapikan bentuknya. Kemudian jahit tepi kanan dan kiri ini dengan kampuh 1 cm. Boleh ditambahkan, dilebihkan 1,2 cm boleh. Kita jahit kanan dan kiri dengan kampuh yang stabil. Saya membuatnya 1,2. Kemudian gunting untuk merapikannya. Lakukan hal yang sama untuk sisi satunya. Dijahit dengan kampuh yang sama 1,2 cm. Kemudian nanti digunting untuk merapikannya. Buka terlebih dahulu resleting untuk mengintip bagian atas. Dan ini adalah bagian atas. Ambil kain bisban, kemudian posisikan dengan sisi bagus saling berhadapan dan lipat kelebihannya. Lipat ke belakang kelebihannya dari kain bisban seperti ini. Bagian atas akan menjadi posisi untuk karet. Kita lipat karet menjadi 2, kemudian kita posisikan di tengah-tengah pada resleting. Dan jahit dengan kampuh 1,2, sama seperti jahitan pertama. Jahitan pertama 1,2 cm kita jahit dengan jahitan yang sama dari ujung sampai ujung. Kemudian balikan bisban. Balikan bisban, kita balik tas dan kita lipat 2 kali lipat, 1, kemudian 2 untuk menutupi jahitan sebelumnya. Kemudian klip. Kita lakukan untuk semua sisi bisban. Kita lipat 2 kali. Kemudian diklip. Tengahnya juga. Diklip juga 2 kali lipat untuk menutupi jahitan sebelumnya dan jahit kembali, jahit tindas kembali bisban. Jahit di tepian bawah untuk menutupi jahitan sebelumnya. Dan lakukan hal yang sama untuk sisi satunya. Kita pasang bisban dengan sisi bagus saling berhadapan, kemudian dilipat kelebihannya ke arah belakang. Tetapi untuk bagian ini tidak kita pasangkan karet elastis, jadi hanya bisbannya saja untuk menutupi pinggiran dari jahitan.
Setelah selesai, kita buka resleting, kemudian kita ambil klip yang digunakan untuk mengklip handle ransel sebelumnya. Tas kita selesai dibuat, resleting kembali ditutup, kemudian rapikan bentuknya, dan kita akan lipat. Kita akan lipat pertama, kemudian lipat kedua, dan kaitkan dengan karet elastis. Ini adalah tampilan ketika tas belanja dilipat, kemudian kita lepaskan, buka resleting, dan kita balikkan, outer berada di luar. Seperti ini, bagian pojokan-pojokannya. Dan tas belanja kita siap untuk digunakan. Kita bisa menggunakannya untuk dimasukkan belanjaan. Tutup resleting. Dan kita bisa gunakan webbing 45 cm untuk membawanya di jinjing. Kemudian panjangkan webbing untuk dibawa di pundak. Dan bisa juga digunakan sebagai ransel. Tutorial kita sudah selesai. Sampai berjumpa di tutorial-tutorial lainnya. Terima kasih.